Ini OSS kok kayak makin susah nih Jess ya? Makin susah. Ini kenapa? Apakah ada aturan yang berubah kah? Atau memang ada maintenance kah? Apa ya? Kenapa nih Jess? Mungkin nggak tahu nih mau mempersulit UMKM kayaknya. Oke. Karena OSS dulu kan apa namanya? Lagi bagus lah. Awalnya kan tidak ada OSS, lalu ada OSS, orang-orang mulai beradaptasi gitu ya. Udah pada bisa OSS, tiba-tiba berubah gitu. Ya setelah beradaptasi kan cukup mudah tuh ya untuk daftar ya. Ya. Nggak terlalu sulit lah kayak gitu ya. Mungkin tahun 2000 berapa tuh yang masih mudah tuh? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya? 2020 kayaknya. Iya sekitaran, iya. Itu masih oke, masih gampang. Masih gampang ya? Masih gampang. Era-era COVID tuh masih gampang ya? Masih gampang itu, benar-benar. Oke. Sekarang udah sulit. Maka beruntunglah orang-orang yang udah punya NIB, udah keluar perizinannya ya kan. Benar. Tapi kalau misalkan belum punya, wah ini semakin sulit untuk daftar NIB gitu. Karena ada aturan baru. Ya apalagi ini di tahun 2026 nih ya. Ya. Ini soalnya masih bisa berubah-ubah nih websitenya ya. Kalau menurut saya sih akan berubah lagi. Ya jadi kan masih akan akan kesulitan nih di tahun ini untuk daftar kemungkinan ya. Akan berubah lagi karena si OSS ini ternyata mengadopsi aturan baru. Nah dan aturan barunya juga ternyata belum matang secara offline-nya juga gitu ya. Secara dari berbagai pihak belum mantap sehingga ada kemungkinan perubahan-perubahan lagi ke depannya gitu. Iya, jadi ini bakal sulit buat yang butuh NIB tahun ini nih ya. Ya, yang butuh NIB tahun ini harap bersabar karena tidak semudah itu bikin NIB. Oke. Nah, kira-kira itu aturan barunya itu apa Jis yang tadi kamu sebutkan ada mengacu pada aturan baru nih? Ya, jadi daftar OSS itu sekarang menggunakan RDTR. Oke, RDTR apa tuh? RDTR itu singkatan dari Rencana Detail Tata Ruang. Oke. Rencana Detail Tata Ruang. Nah, RDTR ini adalah sebuah konsep di mana suatu alamat apakah diperbolehkan untuk dijadikan tempat usaha atau tidak gitu. Sebuah alamat itu. Kalau kita ngacu pada ini nih, tadi istilahnya rencana detail tata ruang. Sebenarnya sih itu agak bagus sih, agak oke sih. Iya. Soalnya itu akan menata ruang kehidupan kita jadi lebih bagus, entah itu jalannya jadi lebih luas gitu ya. Benar. Entah itu nanti tata ruangannya rumahnya, yang lahannya itu yang ini lahan nggak boleh ditanamin rumah misalkan kayak gitu ya. Ini dan lain sebagainya kan kualitas hidup kita akan meningkat sebetulnya ya. Benar. Cuman dari sisi kita yang terbiasa amburadul nih sekarang nih ya. Wah, ini buat yang suka ya usaha kita di mana aja misalnya kayak gitu ya. Ya. Makanya kayak istilahnya gini deh. Masuk ke pintu tol itu kan tukang tambal ban, tukang apa itu kan udah nggak peduli itu pokoknya di mana-mana acak-acakan gitu. Nggak indah masuk ke jalan tol tuh nggak indah gitu. Ya. Kalau di tolnya kan udah oke lah ya. Kalau di tolnya indah, tapi keluar tolnya langsung berantakan lagi. Langsung berantakan gitu. Kan itu artinya kan tata ruang kita nih pemerintah nih nggak peduli pada saat dulu-dulunya gitu ya. Nah, sekarang nih udah mulai ke situ nih. Sekarang udah mulai peduli. Nah, gampangnya gini, contoh misalkan area dekat sungai ini. Kita nggak boleh membuat produksi pembasmi serangga misalkan, produksi pembasmi hama misalkan, yang nanti ada kemungkinan limbahnya dibuang ke sungai, nanti mencemari sungainya gitu. Oh kayak misalkan juga tekstil kayak itu kan suka ada pewarnanya bener. Atau misalkan di perumahan.
perumahan, terus ada orang yang usaha, misalkan bikin Peternakan Jis. peternakan, bener, yang bau, suaranya mengganggu, gitu ya, sampahnya, terus kotoran-kotorannya, gitu sehingga itu kan merugikan sebenarnya, merugikan perumahan itu dan orang-orang masyarakat di situ, sehingga di aturan yang terbaru OSS RDTR ini itu alamat itu apakah cocok dijadikan tempat usaha atau tidak gitu. Ada seleksi ya di situ berarti. Ada ya? seleksi. Nah misalkan, daerah ini mah gak bisa dijadikan tempat usaha. Daerah ini bisa. Nah terus misalkan ada yang bisa, ini bisa dijadikan tempat usaha. Tapi usaha apa yang boleh di sini? Tetap tidak semua usaha. Tadi sesuai lingkungannya. Iya, gitu. Ya di perumahan warung kelontong masih oke kayak gitu ya. Ya. Warung sayuran masih oke kayak gitu ya. Tapi kalau kayak tadi peternakan misalkan, peternakan bebek yang biasa kan bebek agak becek-becek lah ya. Ya. Terus kotorannya belum juga misalnya gitu ya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Jadinya ada pembatasan-pembatasan, Benar. ada ya tata ruangnya dikelola lah kayak gitu ya. Ya. Berusaha menuju ke situ. Yang jadi masalah adalah menurut saya UMKM-nya ini terlalu luas ininya, kategori UMKM ini. Karena si UMKM ini kan kalau di aturan terbaru modal yang di bawah 5 miliar. Sedangkan yang di bawah 5 miliar itu banyak. Bahkan tadi peternakan bisa di bawah 5 miliar. Bisa modal untuk 5 miliar mah misalkan 4 miliar cukup itu untuk 4 miliar aja ya benar cukup gitu. Bahkan bisa mendirikan pabrik loh 4 miliar loh. Iya sih. Bisa loh. Iya sih. Kecil-kecilan gitu, pabrik apa kek itu ya. Iya, bisa. Ibaratnya kan pabrik itu udah kayak bukan UMKM sih ya. Kalau secara image ya. Secara ini benar. Tapi ini bisa masuk UMKM ini. Iya. Nah menurut saya sih di situ yang bikin orang menjadi rancu akhirnya. Saya kan UMKM katanya. Kenapa saya nggak boleh jualan di sini gitu? Lah UMKM-nya apa nih gitu kan gitu dulu. Iya. Karena jadi sekarang itu di OSS terbaru itu kalau misalkan usahanya mikro, tadi kayak toko kelontong, terus apa ya, pokoknya yang sangat mikro lah, itu mau boleh di mana aja, tidak terikat pada RDTR atau rencana tata ruang. Iya. Oh kalau yang mikro ya? Yang mikro, tapi ya. kalau udah kecil, nah yang kecil juga lumayan nih, udah kena, bisnis kecil, misalkan mau bikin apa ya? Kedai atau apa? Masuk nggak kedai kecil? Enggak, bukan. Kedai bisa, atau misalkan catering tuh, catering, kedai, atau apalagi ya yang skala kecil, yang sebenarnya kita juga melihatnya dia tuh UMKM. Warkop. Tapi kok udah masuk ke ke RDTR gitu. Di mana lokasi ini nggak boleh ada usaha donat misalkan. Waduh, gimana nih kan gitu. Iya sih. Lucu juga sih di wilayahnya nggak boleh ada warkop gitu lah. Kenapa gitu kan? Iya bener, kenapa? Nah kita itu kan terbiasa bisnis itu di mana aja. Nah kita sok gitu dengan aturan baru ini. Iya. Apalagi yang skalanya tadi kecil gitu ya. Benar. Yang kayaknya yang kecil-kecil mah kenapa ada pembatasan soal wilayah nih untuk bisnis kecil-kecil kayak gitu gitu. Betul. Nah itu yang jadi masalah. Terus ada lagi bisnis jasa biasanya. Kena nih. Bisnis jasa, dia mikirnya kalau bisnis jasa di kantor kan tidak ada limbah, tidak ada apa gitu ya. Kita hanya, apalagi zaman sekarang online, hanya buka komputer doang misalkan. Hanya kantornya doang. Sekarang tuh nggak boleh di perumahan. Nggak boleh. Oh gitu ya? Nggak boleh. Apalagi jasanya tuh berupa perdagangan besar, misalkan. Kemarin tuh ada yang jual beli apa ya yang ke saya tuh jual beli furnitur kalau nggak salah. Jual beli furnitur tapi perdagangan besar. Perdagangan besar jual beli furnitur. Padahal dia nggak produksi sendiri sebenarnya. Dia hanya
ya istilah calo lah istilahnya gitu ya, jasa gitu. Ada orang yang pengen order ya nanti dioper lagi ke orang lain gitu, ke vendornya gitu. Nah dia bikin kantor kecil-kecilan tuh di rumahnya, nggak bisa, nggak terbit NIB-nya. Jadi masalah sih ini sih. Iya. Masalahnya kan tadi ya jasa juga ada skalanya dong, ada UMKM, ada sebagainya gitu. Yang jasa bahkan lebih abstrak gitu. Kadang UMKM atau tidak UMKM-nya tuh gimana gitu kan. Yang tadi deh, dia sebenarnya orderannya udah banyak. Tapi juga kan secara modal dia nggak ini nih perlu nggak bikin pabriknya gitu kan. Ya, dilempar ke pabrik dilempar orang juga, ya. gitu kan. Modal berarti kecil berarti kan. Iya dia kecil lah kayak gitu. Ya. Dapat untungnya ya yang tipis-tipis aja misalkan. Tapi karena seperti udah orderannya besar kayak gitu ya. Ya. Seolah jadi nggak boleh kamu di situ usaha misalnya kayak gitu ya. Benar. Nah si jasa ini kadang terpentok di ketika mau tender. Oke. Ketika tender si kliennya minta tuh, wah NIB-nya jangan KBLI yang ini katanya. NIB-nya harus KBLI perdagangan besar. Misalkan saya buka usaha jasa pemasangan interior kayak misalkan lemari, kitchen set gitu ya. Terus saya mau masukin usaha saya ke apartemen. Jadi semua apartemen seluruh lantai saya garap tuh interiornya. Nah itu kan butuh yang namanya penawaran segala macam. Nah ketika saya kirim NIB-nya, pihak apartemennya itu wah ini mah NIB-nya NIB UMKM nggak mau kayak begitu. Iya. Akhirnya si saya sebagai pengusaha interior tadi, oh yaudah saya ganti aja deh, saya tambahin bidang usahanya menjadi perdagangan interior besar gitu ya, perdagangan besar interior. Nggak bisa akhirnya karena tadi terhalang oleh RDTR. Ya ibaratnya sebenarnya kita sanggup nih ngerjain ini. Sanggup kayak gitu, ya. benar. Sanggup ngerjain ini. Tapi ya karena kita terdaftarnya skala kecil kayak Ya. gitu ya. Ya yang dari pihak konsumen tuh nggak mau kayak gitu ya. Ya. Khawatirnya nanti ada masalah dan sebagainya kayak gitu mungkin. Ya. Cara administrasi. Karena mungkin nanti ada pajak dan sebagainya kayak gitu ya. Ya nggak ngerti sih. Saya juga tapi banyak yang ke kebun desain tuh, Bang kata klien saya nggak boleh yang ini. Aneh kata saya. Iya. Gitu. Ya mungkin itu mengkhawatirkan supaya tidak ada masalah Ya, nantinya. kedepannya mungkin ya. Kayak gitu ya, Ya, secara ya. administrasi kayak gitu. Ya cuman itu jadi ya kendala sih buat UMKM nih. Yang secara kemampuan dia bisa kayak gitu. Cuman karena administrasinya tidak pas jadi nggak dapat proyeknya gitu kan. Benar. Nah terus ini gimana nih Jis buat teman-teman yang pengen tambah KBLI atau daftar lagi Ya. ini solusinya gimana nih buat tahun ini nih? Nah teman-teman bisa cek dulu di situs OSS-nya, RDTR OSS ya. Nanti di situ kelihatan tuh ada peta. Ada peta di situ, nanti di petanya itu silahkan teman-teman cari alamat teman-teman. Misalkan di Jakarta Selatan, ya ketikin aja Jakarta Selatan gitu. Nah nanti muncullah peta Jakarta Selatan. Nanti di petanya itu ada warna-warna. Ada warna kuning, ada warna oranye, hijau, biru dan lain-lain lah. Nah tiap warna ini mau mewakili usaha apa gitu. Contoh makanan warna kuning misalkan, laundry warna kuning, dan lain-lain. Terus misalkan mau jasa warna oranye gitu. Jadi nanti kita bisa tahu tuh, oh saya bisnis makanan nih, saya harus area kuning. Di mana ya yang area kuning, apakah alamat saya termasuk area kuning gitu. Oh berarti kita ngecek dulu lah ya. Harus ada pengecekan itu dulu gitu. Kalau misalkan wah ternyata nggak bisa nih, alamat saya ternyata bukan alamat yang cocok untuk usaha saya, untuk bidang saya, itu mah harus ganti alamat. Triknya ya mau nggak mau gitu ya. Triknya ganti alamat, mau nggak mau ganti alamatnya bisa dengan kontrak misalkan. Kontrak di area mana? Kalau misalkan ada
orang yang mungkin kenalan lah, misalkan keluarga, boleh tuh pinjem dulu alamatnya misalkan. Oh ternyata misalkan adik saya tinggalnya di situ tuh, area kuning, sedangkan saya nggak boleh nih jualan makanan di area yang oranye misalkan. Ya udah saya pinjam alamat adik aja lah, NIB-nya misalkan. Itu bisa tuh. Iya. Paling ya kayak gitu ya ngakalinya ya. Nah kalinya paling gitu. Atau kalau mau lebih beresiko lagi ya masukin alamat palsu. Oh itu mah beresiko sih Jis kalau itu. Lebih baik jangan sih. Lebih baik tadi pinjam alamat deh. Ya lebih. Atau ngontrak. Ya yang paling murah sih pinjam alamat. Yang paling murah pinjam alamat. Tapi deal-dealan dulu itu juga dengan pemilik alamat asli ya. Boleh nggak gitu. Abis itu deal-dealan dulu nih sama pemilik alamat aslinya gitu ya. Atau boleh juga ngontrak ya. Ya udah ngontrak aja toko atau ruko gitu di situ gitu. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. OSS tahun ini cukup rumit karena memang kayaknya belum selesai nih dibangun sistemnya semuanya ya. Ah benar. Nah itu jadi masalah juga tuh. Dan ternyata pembagian zona-zonanya ini belum seluruh Indonesia. Wah. Jadi ada zona-zona yang dia ngeblank, belum ada datanya. Belum di-input lah mungkin belum istilahnya. di-input apakah di sini boleh usaha atau tidak, Iya. atau jenis usaha apa belum di-input tuh. Iya. Nah kebanyakan yang sudah di-input itu sekarang itu kalau sekarang tuh per April lah, April 2026 itu baru kota-kota besar aja. Dan kota besarnya pun di kotanya di tengah-tengahnya. Tapi kalau ke pinggir-pinggirannya itu udah nggak ada itu. Masih ngeblank ya? Ngeblank, nggak bisa bikin usaha di situ. Oke, teman-teman ya, ini ternyata info yang cukup berita yang kurang baik lah ya. Ya kurang kita harus nunggu nih, mudah-mudahan nih pengembang ataupun yang bikin sistem cepat selesai kayak gitu ya. Karena kan kita yang sekarang butuh NIB perlu banget untuk sekarang kayak gitu ya. Ya, apalagi yang butuh sebagai syarat administratif gitu. Misalkan syarat untuk ngajuin halal, syarat ngajuin apa gitu. Iya. Dan ini misalkan Jis, teman-teman Jis, Bang, saya minta bantuan order ini deh, tolong ngecekin biar nanti sekalian bikin NIB-nya. Bikin NIB-nya. Itu bisa nggak ke kepolisian? Bisa. Mau dibuatin NIB-nya sama tim kepolisian bisa. Tapi ke tim kepolisian juga tidak menjamin nanti akan lolos. Kalau misalkan daerah teman-teman ada RDTR-nya dan cocok sesuai alamatnya dengan bidang usahanya, terbit, mantap, oke, itu bisa. Tapi kalau misalkan wah ini mah belum terdata nih atau tidak sesuai, nanti kita akan konfirmasi. Dan kalau misalkan tidak, kan gagal tuh NIB-nya tidak terbit ya, kita kembalikan uangnya. Ya ibaratnya kan sistemnya ini belum selesai lah ya. Belum selesai, benar. Belum selesai kayak gitu. Seenggaknya minta bantuan ngecek dulu bisa nih ya, order ngecek dulu nih ya. Boleh. Tipis-tipis dulu deh kayak gitu. Boleh. Nah selain OSS juga bisa Jis yang lainnya? Nah bisa buat sekalian juga desain logonya. Ya buat teman-teman yang mau bisnis ya, desain kemasannya, desain packagingnya. Selain itu kita juga membantu teman-teman yang mau daftar merek resmi ke DJKI, Haki ya. Yang mau order bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.